Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan Allah walaupun secara online. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Anissa Khairul Rahmah sebagai pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua yaitu Angger Solehudin sebagai pemateri kedua, dan Akrama Ideal Putri sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosioekonomi teknis, di mana sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik. Dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan. Sedangkan sosio atau sosial berarti yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia. Ekonomi berarti kegiatan dalam sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat, dan cara-cara tertentu. Dengan demikian, manajemen merupakan kebutuhan yang niscaya untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi, serta mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, waktu, SDM, metode, dan lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien. Selanjutnya, pengertian mutu pendidikan. Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkait dengan lulusan dengan nilai yang baik, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang berkualitas, dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai, serta masyarakat secara tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, substansi manajemen mutu pendidikan. Manajemen di bidang apapun dari segi prosesnya hampir tidak berbeda. Namun, yang membedakan antara manajemen bidang satu dengan bidang yang lain adalah aspek substansinya atau bidang garapannya. Aspek substansi ini lazim juga mendapat sebutan ruang lingkup, bidang garapan, cakupan, dan isi. Bahkan substansi manajemen pendidikan dapat dikatakan sebagai manajemen operatif. Yang menjadi substansi manajemen pendidikan adalah yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan manajemen partisipasi masyarakat.
Pada hakikatnya, substansi manajemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu substansi manajemen pendidikan inti dan substansi manajemen pendidikan ekstensi. Substansi manajemen pendidikan inti tidak berbeda dengan substansi manajemen pendidikan yang telah dikemukakan di atas, yang telah saya jelaskan. Substansi manajemen pendidikan ekstensi adalah substansi manajemen pendidikan yang diperluas, yaitu bidang-bidang dan garapannya di dunia pendidikan yang mesti dikelola juga karena mempunyai dampak yang besar terhadap substansi manajemen pendidikan inti. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara dalam mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Angger. Kepadanya dipersilahkan. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kebetulan materi saya ini yaitu tentang dasar-dasar program peningkatan mutu pendidikan, yang mana ada beberapa elemen dasar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, insan pendidikan patut mendapatkan penghargaan. Tentunya lebih baik jika pendidikan diberikan penghargaan ekstrinsik, gaji, tunjangan, bonus dan komisi, maupun penghargaan intrinsik, ujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan pendidikan. Konsep guru profesionalisme ini selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan, evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas atau sekolah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu ada sebisa mungkin kurangi dan berantas korupsi. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menunjang nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik. Selanjutnya yang keempat ada berikan saran dan prasarana yang layak. Sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup, seperti luas lahan, perabotan lengkap, peralatan atau laboratorium, media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku dengan rasio. Prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan menurut Hansler dan Brandl dalam Hussein Usman ada 4 utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip pelanggan. Organisasi atau lembaga pendidikan bergantung pada pelanggannya. Oleh karena itu harus memahami berbagai kebutuhan pelanggan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Kenali tuntutan pelanggan dan berusaha untuk memenuhinya atau bahkan melebihi apa yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap setiap orang dalam sekolah yang bermutu kelas dunia. Setiap orang di sekolah dipandang memiliki potensi. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Sekolah kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan pada perasaan atau feeling atau ingatan semata. Yang keempat, perbaiki terus-menerus agar dapat sukses. Setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan kebaikan berkesinambungan. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke poin F, yaitu komponen manajemen peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu mempersyaratkan integrasi dari berbagai faktor yang mana perlu diintegrasikan. Faktor itu adalah
klien atau pelanggan, kepemimpinan, tim, proses dan struktur. Kriteria serta indikator pendidikan atau sekolah yang bermutu dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki yang pertama dukungan dari pemerintah, yang kedua kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yang ketiga kinerja guru yang baik, yang keempat kurikulum yang relevan, terus yang kelima lulusan yang berkualitas, dan yang keenam dukungan masyarakat dan orang tua siswa. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama yaitu dukungan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Misalnya peningkatan anggaran pendidikan itu 20% dari APBN dan APBD. Bantuan operasional sekolah atau BOS, sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan, standarisasi dan akreditasi sekolah serta berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. Peran lainnya dari pemerintah yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan, intervensi, serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Untuk itu, maka diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Yang kedua yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai pemimpin di dalam sekolah, maka kepala sekolah dituntut agar dapat menciptakan sekolah yang bermutu. Apalagi pada zaman sekarang ini yang serba dinamis dan perubahan-perubahan harus direspon cepat agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan stakeholder pendidikan sehingga menciptakan lulusan yang terbaik. Kidd, Crawford dan Leeds pada tahun 2004 menyatakan inteligensia manajerial atau kepala sekolah yang harus dimiliki kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencipta. Yang kedua, merencanakan. Terus yang ketiga, mengorganisasikan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, memotivasi. Dan yang keenam, mengevaluasi. 6 inteligensia tersebut merupakan mutlak diperlukan oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Lanjut, yang ketiga, kinerja guru. Dalam proses pendidikan, guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan, dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan, sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat. Kinerja guru akan menjadi optimal bila mana diintegrasikan dengan komponen sekolah, baik kepala sekolah, budaya atau iklim sekolah, terus guru-guru, karyawan maupun anak didik. Siddhartha mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Antara lain yaitu yang pertama, ini adalah beberapa faktor ya. Faktornya yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah, terus yang kedua itu budaya iklim sekolah, yang ketiga harapan-harapan, dan yang keempat kepercayaan personalisasi sekolah. Yang keempat yaitu kurikulum yang relevan. Seperti teman-teman yang sudah diketahui, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pentingnya kurikulum yang baik dan relevan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, dalam penggunaan atau pengembangannya, kurikulum tidak dapat diadopsi secara keseluruhan dari tempat atau negara lainnya. Walaupun negara tersebut memiliki pendidikan yang sangat bermutu, hal ini dikarenakan berbedanya harapan dan tujuan tentang pendidikan yang bermutu dari masing-masing negara. Pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini dilakukan guna merelevansi atau menyelaraskan antara mutu lulusan dengan perkembangan atau tuntutan zaman. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas atau bermutu merupakan tujuan utama dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lulusan yang bermutu juga tidak hanya bila siswa atau lulusan memiliki kemampuan atau kompetensi hanya pada aspek kognitif saja, tetapi semua aspek yakni kognitif, psikomotorik, dan efektif. Selanjutnya yang keenam adalah dukungan orang tua dan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah, baik dari pusat maupun pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Untuk itu, masyarakat dan orang tua memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Secara umum dapat dilihat bahwa tujuan adanya kerjasama orang tua dan masyarakat dengan sekolah adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Besarnya peranan yang harus dilakukan atau diambil oleh masyarakat dan orang tua tentu bermaksud untuk pencapaian mutu pendidikan. Hal ini tentunya harus diupayakan dan terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Sekolah harus mampu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan orang tua guna membangun usaha sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih kepada Saudara Angger yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Akrama Ideal Putri. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem manajemen mutu ISO dalam dunia pendidikan. Sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 yang dikeluarkan pada tahun 2008. Middle East Quality Management Professional menyatakan bahwa tidak ada penambahan klausul dalam revisi SMM ISO 9001-2000 ke SMM ISO 9001-2008. Perubahan dari SMM ISO 9001-2000 ke SMM ISO 9001-2008 merupakan perubahan minor, yang artinya hanya ada sedikit perubahan dalam isinya. Dan perubahan ini bertujuan untuk mengklarifikasi atau lebih menjelaskan inti atau substansi dari ISO 9001 versi sebelumnya, yakni SMM ISO 9001-2000, dan untuk lebih meningkatkan kesesuaiannya dengan sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2004. Kemudian faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan.
TQM merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen kualitas dunia, sehingga diperlukan perubahan besar dalam budaya dan sistem suatu organisasi seperti lembaga pendidikan. Ada 10 faktor yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan di lembaga agar dapat memenuhi standar Total Quality Management, yaitu yang pertama, kepuasan klien. Dalam istilah bisnis, klien adalah orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Sedangkan di sini di dalam dunia pendidikan, klien adalah siswa, orang tua, dan masyarakat. Tujuan bisnis pada hakikatnya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Dalam penerapan TQM di lembaga pendidikan, kualitas ditentukan oleh pelanggan, yaitu siswa. Faktor yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Kerangka dalam kualitas harus didasarkan pada 2 alasan pokok, yaitu yang pertama, orientasi pemasaran. Lembaga pendidikan harus memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh stakeholder. Dan yang kedua yaitu orientasi internal. Orientasi internal lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus dapat menghindari kerugian, pemborosan, dan jatuh. Diupayakan adanya maksimalisasi usaha setiap staf, karyawan, dan guru untuk penghematan energi sumber daya manusia dan mengidentifikasi peluang pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Melalui manajemen kependidikan yang baik, keputusan yang kadangkala bersifat subjektif bisa diminimumkan. Salah satu kunci suksesnya yaitu dalam TQM adalah menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah, pengambilan keputusan didasarkan pada fakta, mencari sumber penyebab, dan mengupayakan solusi dalam waktu yang singkat. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Agar penerapan TQM dapat berjalan dengan lancar, maka perubahan budayanya pun harus diupayakan dengan komitmen jangka panjang di lembaga pendidikan. Manajemen puncak memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perubahan budaya yang menghargai peningkatan kualitas secara terus-menerus dalam jangka panjang. Faktor yang kelima yaitu kerjasama tim. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Disebut tim jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua anggota harus memahami dan menyepakati misinya agar tim dapat bekerja dengan efektif. Yang kedua yaitu semua anggota menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil bagi setiap anggota tim. Dan yang keempat yaitu setiap anggota tim beradaptasi terhadap perubahan yang positif, di mana setiap anggota saling membantu dalam beradaptasi. Yang keenam yaitu perbaikan secara berkesinambungan. Perbaikan secara berkesinambungan merupakan unsur paling fundamental dalam TQM. Perbaikan berkesinambungan akan menghasilkan hal baik bila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat, kepercayaan diri praktis karena faktor manusia merupakan dimensi terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Terima kasih kepada Saudari Akrama Ideal Putri yang telah menyampaikan materi terakhir. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Yang pertama yaitu mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.
Kemudian, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia harus mendapatkan penyelesaian dengan segera. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan usaha yang serius dan nyata dari semua pihak, mulai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, serta dunia usaha dan industri. Kehadiran manajemen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak lagi terbantahkan. Manajemen merupakan bagian penting dalam kegiatan-kegiatan untuk peningkatan dan relevansi mutu pendidikan. Atas dasar itu, diharapkan seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan dapat memahami peranannya, bahkan dapat mengimplementasikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang tidak dimengerti. Kami harap presentasi kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.